Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mutawakil Nurmal, Stambuk F551-18089. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai factory pattern. Jadi sebenarnya apa itu factory? Jadi factory adalah objek yang berfungsi untuk membuat objek lain. Jadi kelas ini menyembunyikan proses pembuatan produk dari klien, sehingga klien tidak perlu tahu proses pembuatannya. Bahkan klien juga tidak perlu tahu nama kelas dari produk yang dia minta. Sedangkan factory pattern adalah pattern yang digunakan untuk memisahkan proses pembuatan atau instansiasi sebuah objek atau produk dari objek lain atau klien yang menggunakannya. Tujuannya yaitu agar perubahan pada produk kelas tidak menyebabkan kita harus mengubah kode pada klien. Paling tidak akibat dari perubahan itu bisa diminimalisir, dan juga supaya factory ini bisa digunakan oleh banyak kelas. Jadi langsung saja kita ke program factory pattern yang telah kami buat. Jadi di sini yang pertama ada coding public void create connection. Jadi maksudnya itu kita akan membuat koneksi baru. Codingnya itu console.writeLine MySQL connection. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, tujuan dari coding ini yaitu untuk mengembalikan nilai objek koneksi. Nah, selanjutnya di sini ada kelas Oracle. Jadi public void create connection console.writeLine Rizky Mutawakil Nurmal F551-18089. Jadi nanti ketika program dijalankan, maka hasil atau teks yang akan muncul itu yaitu ini, Rizky Mutawakil Nurmal F551-18089. Selanjutnya kita ke coding kelas select connection. Jadi maksud dari kelas select connection ini yaitu factory pattern dari memilih koneksi atau select connection tadi. Kemudian parameter yang diminta yaitu ini string connection. Jadi connection ini merupakan string yang kami inisialisasikan pada program ini. Selanjutnya ada public connection get connection. Jadi maksud dari coding ini, if dan kurung this.connection to lower sama dengan MySQL. Jadi maksudnya itu tipe koneksi yang mengembalikan nilai apa yang dibutuhkan dari klien, kayak begitu. Sehingga jika program dijalankan maka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya akan muncul Rizky Mutawakil Nurmal F551-18089. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai factory pattern. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baiklah, desain pattern yang selanjutnya yaitu ada proxy pattern. Jadi proxy pattern adalah sebuah pattern yang berguna untuk mengakses objek sebenarnya yang ada di belakang layar. Maksudnya yaitu klien mengakses tidak langsung ke objek aslinya. Ini berguna jika klien tidak diperbolehkan untuk mengakses seluruh isi objek yang ada. Jadi langsung saja kita ke bagian program dari proxy pattern yang kami buat. Jadi di sini ada kode program public static void main dalam kurung string. Nah, terus selanjutnya ada proxy sama dengan new proxy. Jadi proxy yang ini, yang warna biru ini merupakan variable dari proxy itu sendiri. Selanjutnya ada printer 1 sama dengan new printer 1. Jadi printer 1 ini juga merupakan variable dari printer 1 yang ini, yang warna hijau ini. Jadi printer 1 ini merupakan kode program untuk memunculkan tampilan atau teks saat program dijalankan. Di sini ada proxy.text, di bawahnya ada console.readLine. Jadi proxy.text ini seperti yang saya jelaskan tadi.
Jadi ketika program dijalankan, maka teks-teks yang kita masukkan ke dalam kode program itu akan muncul. Nah, jadi jika program dijalankan, yang pertama kali akan muncul itu yaitu ini coding yang printer 2 sama dengan 0. Console.writeLine kelas proxy diinisialisasi. Nah, selanjutnya sesudah teks kelas proxy diinisialisasi ini muncul, selanjutnya di bawahnya ada muncul teks dari kelas temporary. Untuk coding yang selanjutnya yaitu if printer 2 sama dengan 0. Nah, jadi jika printer 2 sama dengan 0, maka teks yang akan muncul pada program itu yaitu ini console.writeLine. Ini kata yang garis-garis ini hanya sebagai pembatas agar teks mudah dibaca. Nah, jadi jika program dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini yang akan muncul pertama, kelas proxy diinisialisasi teks dari kelas temporary. Maka akan muncul secara otomatis teks selanjutnya, yaitu teks dari kelas temporary dan diikuti oleh teks yang terakhir yaitu Rizky Mutawakil N F5511889. Jadi teksnya itu yang ini paling terakhir. Nah, jadi baiklah, sekian penjelasan singkat mengenai proxy pattern yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk penjelasan desain pattern selanjutnya akan dilanjutkan atau dibawakan oleh teman saya. Sebuah pola yang dikode dengan tujuan sebagai pola ataupun tabulasi dan turunan. Langsung saja masuk pada program. Di sini kita pertama membuat factory code-nya. Setelah itu kita membuat abstrak dan code itu. Setelah itu kita membuat factory jurusan. Ini pembuatan factory jurusan. Setelah itu kita membuat lagi factory mata kuliah. Kelas GIS, kelas experience system, dan kelas paralel. Dan terdapat juga pada void print dan konsol WriteLine. Ini adalah mata kuliah mobile dan FPL. Maksudnya ini FPL ini mobile ini masuk ke dalam mata kuliah minatan FPL. Begitu selanjutnya pada ini kelas GIS. Kita panggil dulu mata kuliah factory mata kuliahnya. Habis itu kita buat lagi konsol WriteLine. Ini adalah mata kuliah GIS, adalah mata kuliah di dalam peminatan FPL. Selanjutnya pada kelas experience system kita panggil lagi factory mata kuliahnya. Habis itu void konsol WriteLine. Ini adalah mata kuliah experience system AI karena dia termasuk dalam AI. Selanjutnya kelas paralel, kita panggil lagi factory mata kuliahnya. Habis itu void print konsol WriteLine. Ini adalah mata kuliah di dalam peminat FPL. Nah, selanjutnya ketiga ini akan muncul seperti itu. Ini adalah mata kuliah GIS, ini adalah mata kuliah System AI.
masuk di dalam FPL, maka dia keluar sebagai lingkup di FPL. Begitu juga pada express system. Mungkin hanya itu saja dulu yang saya jelaskan. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai ticket pattern. Pertama-tama saya mengenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Naila Mani, Stambuk F5511896. Ticket pattern adalah sebuah desain pattern dari software engineer yang banyak digunakan dengan pemrograman implementasi objek. Ya, langsung saja pada kode program. Di sini kami pertama membuat pemisalan, yaitu dengan pemisalan dengan nama set marker. Dari pemisalan itu kami membuat beberapa subclass yang di dalamnya terdapat subclass lingkaran, subclass segitiga, subclass segi empat. Dari pemisalan itu nanti akan muncul bahwa ini adalah sebuah lingkaran, menggambarkan sebuah lingkaran, dan akan muncul juga pada segitiga untuk menggambarkan bahwa ini adalah sebuah segitiga, dan pada segi empat sama seperti dengan segitiga dan lingkaran tadi. Setelah itu kita memanggil kembali kelas shape marker yang telah kita misalkan di atas tadi. Di sini terdapat 3. Pertama kita buat kembali pemisalan privat segitiga, atau kita misalkan dengan segit privat lingkaran dan privat segi empat. Dari 3 tadi kami masukkan kemari. Dari segitiga misalnya new segitiga, atau lingkaran new lingkaran, atau segi empat segit sama dengan new segi empat. Selanjutnya kami terdapat public void draw segitiga, di mana ini digunakan untuk menggambarkan bahwa ini adalah sebuah segitiga. Ya, dan selanjutnya segi draw, yaitu akan dia menggambar sebuah segitiga. Selanjutnya public void draw lingkaran, yaitu untuk menggambarkan bahwa ini adalah sebuah lingkaran. Dengan di bawahnya juga terdapat link draw atau lingkaran gambar begitu. Sama seperti di atas juga terdapat juga public void draw segi empat, yaitu untuk menggambarkan sebuah bahwa ini adalah sebuah segi empat. Mungkin kita langsung saja pada hasil running. Di sini seperti yang saya bilang tadi, menggambarkan sebuah segitiga, menggambarkan sebuah lingkaran, dan menggambarkan segi empat seperti yang saya sudah jelaskan di bagian sini tadi. Mungkin hanya itu dulu yang saya dapat jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Richard Adi Solu, Stambuk F5511842. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain pattern singleton. Ya, pattern singleton itu merupakan desain pattern yang membatasi penempatan instance dari kelas hanya kepada satu objek. Sehingga singleton ini berguna dalam kondisi ketika hanya satu objek saja untuk mengkoordinasi row system. Nah, untuk contoh kasusnya itu seperti kalau kita membuat sebuah objek yang sama di berbagai tempat atau file, tetapi akibat dari itu alokasi memori yang berlebihan, sehingga dua objek yang yang kita buat itu mungkin tidak terasa, tapi ketika lebih dari itu alokasi memori yang dibutuhkan pasti akan lebih banyak, sehingga singleton pattern ini bisa mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena penerapan singleton ini sangat direkomendasikan untuk kelas satu objek, dan hanya diperlukan satu kali objek dalam runtime atau eksekusi sebuah program. Ya, untuk pengimplementasian yang kita lakukan pada sebuah program yang ada pada layar kali ini. Ya, bisa kita lihat pada kode program yang ada pada layar. Ini merupakan salah satu kode program yang kita buat dengan menggunakan desain pattern singleton.
Di sini kita menggunakan kelas singleton yang kita bernama singleton. Private static create only object mutex sama dengan new object. Jadi ketika di sini ada perlangan dengan mutex, dia akan membuat sebuah objek baru. Bisa kita lihat sini, ketika sebuah instance akan dibuat, itu akan muncul pesan pada command line nanti, yaitu instance is create. Instance is create ini akan muncul sebanyak berapa kali request dari permintaan dari instance yang akan dibuat. Seperti kayak di perlangan ini, jika instance-nya null, dia akan melakukan pembuatan instance baru sampai ketika sudah instance-nya sudah terpenuhi dari berapa objek yang dia minta, maka dia akan mengembalikan instance tersebut. Bisa kita lihat pada program CS ini ya. Untuk programnya singleton my instance sama dengan instance, itu untuk objek yang pertama. Singleton objek kedua, singleton my instance kedua, kemudian singleton dot instance. Sehingga ketika dijalankan maka hasilnya seperti ini. Instance dibuat sebanyak 3 kali. Selanjutnya saya akan membahas salah satu konsep desain pattern, yaitu builder pattern. Builder ini merupakan salah satu contoh konsep desain pattern yang dapat digunakan untuk membangun objek kompleks yang memiliki banyak atribut. Contoh kasusnya ketika kita ingin menampilkan semua nilai dalam suatu objek, yang tidak bisa dilakukan oleh pattern lain seperti factory pattern dan abstract factory karena keterbatasan penggunaannya. Sehingga kalau ketika kita menggunakan pattern ini sebagai cara alternatif, dan penerapannya juga tergolong sederhana karena kita hanya membuat satu static class saja di dalam kelas utama. Oke. Untuk bisa kita lihat pada layar yang merupakan salah satu kode program yang kita buat dengan menggunakan desain pattern dari builder itu sendiri. Ya, bisa kita lihat pada kode program yang ada pada layar. Di sini kita membuat kode program dengan menggunakan builder sebagai desain patternnya. Ya, pertama kita bisa lihat untuk fungsi mainnya. Di sini kita lihat mail untuk yang akan ditampilkan di program itu mail builder, dan dia punya variabel itu mail builder. Dan kalau untuk makanan yang fake meal sama dengan variabel meal builder, dan ditampilkan seluruh isi makanan yang dipesan yang jenisnya vegan meal seperti yang ada di redline ini. Nah, habis setelah dia memunculkan tulisan vegan mealnya, baru variabel fake meal ini akan menampilkan item-item yang sudah telah dimasukkan. Nah, setelah item-itemnya sudah ditampilkan di layar, maka total cost atau biaya yang pada makanan yang telah dipesan itu akan muncul juga setelah item dari fake meal itu sudah ditampilkan. Nah, sama seperti variabel fake meal sebelumnya, untuk non fake mealnya itu juga sama seperti yang akan ditampilkan. Cuma perbedaannya saja jenis makanan yang akan ditampilkan itu. Yang pertama itu fake meal atau vegetable meal, dan yang kedua itu yang ditampilkan itu daftar makanan non vegan meal. Nah, pertama kita bisa lihat di kelas mealnya ini apa-apa saja yang akan ditampilkan, yaitu ada item name, packing, dan price.
kita masuk ke kelas meal buildernya. Untuk mealnya itu dia punya nama variable mealnya, itu maksudnya variable makanannya. Variable meal dot add item ini dia akan menambahkan vegetable burger. Dan untuk meal yang kedua dia menambahkan cok. Selanjutnya untuk prepare non-fake meal. Nah, dia juga menambahkan sama seperti satu yang fake mealnya. Di sini tampilkan mealnya, dan meal pertama itu untuk burgernya itu dia pilih burger ayam, dan untuk item yang kedua itu Pepsi. Ya, pertama kita masuk ke fake di public kelasnya burger, di kelas fake burger. Nah, bisa kita lihat fake burger ini apa. Dia merupakan public of red string bar name-nya, dan dia akan menampilkan di layar itu vegetarian burger. Dan untuk harganya itu 25. Nah, dan untuk minumannya ini atau cok ini jenisnya itu bisa kita lihat pada di kelas Coke dan atau minuman kelas Coke kedua minuman dingin. Kita bisa lihat sini Coke ini merupakan Coca-Cola dan harganya di sini 19. Selanjutnya untuk yang prepare non-fake mealnya ini hampir sama, cuma jenisnya berbeda seperti kayak ini. Burger ayam dia di kelas burger ayam ya ini, dan yang akan ditampilkan di layar itu burger ayam juga dengan harganya 19. Serta untuk yang meal yang kedua dari prepare non-fake meal itu dia di sini tertulis Pepsi. Nah, kalau di sini Pepsi bisa dilihat di kelas Pepsi itu. Nah, akan ditampilkan juga di layar itu namanya Pepsi dan harganya itu 19. Oke, selanjutnya bisa juga kita lihat pada saat kita jalankan program ya, supaya lebih jelas. Ya, sama seperti yang telah ditambahkan yang daftar dari prepare fake meal itu. Nah, item name-nya itu vegetarian burger. Dan di sini untuk meal item yang kedua, item yang kedua itu Coca-Cola. Dan harganya itu sama seperti yang ada di kita lihat sebelum tadi itu, ada vegetarian burger harganya 25 dengan Coca-Cola itu 19. Nah, sama seperti non-vegan meal yang sudah kita lihat sebelumnya. Dan tampilannya seperti ini hasil runnya. Ya, untuk penjelasan desain pattern selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Ya baik, saya Imadi Adi Gunawan, stamp F55511847. Jadi, di sini saya akan menjelaskan desain pattern adapter. Jadi, adapter pattern ini berfungsi untuk menggunakan kembali metode yang sudah digunakan pada kelas sebelumnya terhadap kelas baru yang akan kita buat. Di pattern adapter ini, dia menghubungkan dua buah API. Misalnya, kita membuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasi yang akan kita bangun itu ingin kita hubungkan ke API. Jadi, apabila ada orang ketiga atau pihak ketiga yang ingin mengembangkannya, maka template desain pattern adapter inilah yang digunakan. Karena dia tidak merubah sistem walaupun dikembangkan sama pihak ketiga. Misalnya, kita ingin menghubungkan Facebook dengan website yang kita bangun. Jadi, artikel atau komentarnya itu akan menjadi auto post ke Facebook. Yaitu penjelasan adapter. Kita lanjut ke kode programnya.
Nah, di sini pada public static void main, adapternya ini akan memanggil data mahasiswa dan menghapus data mahasiswa dengan string tersebut. Kemudian pada public connection, host database username dan password di sini menggunakan tipe data string. Pada public void execute query, console.read menggunakan teks tipe data string, dan untuk host database username password dibuat private string. Kemudian pada public void get data mahasiswa di sini, koneksi execute query select from mahasiswa berarti memanggil data mahasiswa. Kemudian public void delete mahasiswa string name berarti perintah update untuk menghapus data mahasiswa dengan name tersebut. Nah, ketika programnya di running, maka outputnya akan seperti ini. Dia akan tampil select bintang from mahasiswa, maksudnya dia memanggil data mahasiswa, kemudian delete from mahasiswa where name 11101007777, maka data mahasiswa dengan name tersebut akan di-delete. Ya, jadi seperti itu penggunaan pattern adapter. Perkenalkan, nama saya Zanadin Sultan, Stambuk F551-18172. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bridge pattern, yaitu merupakan sebuah pola yang memisahkan antara desain interface dengan implementasinya. Tujuan dari pola ini adalah sebagai pola kontrak yang harus dipenuhi oleh kelas yang mengimplementasinya. Nah, jadi pertama kita langsung saja masuk di kode programnya. Di sini kode program tentang bridge design pattern. Ya, jadi pertamanya itu kita membuat kode program public class render sebagai interface-nya. Nah, di dalam kelas render terbagi lagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama yaitu kelas shape, kedua line, ketiga demo. Nah, ketika muncul atau ketika di running dari kode program ini, dia interface-nya akan berwarna merah karena telah diatur di kode programnya sini yaitu red yang mengartikan warna merah. Nah, jadi terkait dengan kode program tersebut yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bridge pattern dibuat dengan tujuan untuk memisahkan antara desain antarmuka dan implementasinya. Menggunakan keyword implement untuk mengimplementasi interface. Satu kelas boleh mengimplementasi lebih dari satu interface. Kelas yang mengimplement sebuah interface wajib mendeklarasikan seluruh method yang ada pada interface-nya. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.